Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan melanjut dari materi yang sebelumnya saya sudah paparkan di video. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi dalam Excel dengan menggunakan if. Jadi fungsi if atau rumus if dalam Excel ya, salah satunya adalah untuk berfungsi sebagai kategori atau kelompok logikal yang biasanya digunakan untuk melakukan uji logika pada rumus Microsoft Excel. Nah, jadi rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk evaluasi terpenuhi atau bernilai true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila yang kita uji logika atau kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan kita berikan false. Jadi kondisi ini akan kita uji ya. Kalau misalnya kondisi yang pertama terpenuhi, maka apa yang akan dia berikan atau apa statement yang akan diberikan. Dan kemudian jika tidak terpenuhi, maka statement apa yang akan diberikan selanjutnya. Jadi akan dicek satu persatu setiap kondisi. Kalau terpenuhi maka akan diberikan statement. Jadi akan kita coba dengan salah satu contoh ya. Nah, di sini sudah ada, saya berikan satu contoh, satu tabel. Nah, di sini sudah ada nomor, nama, jenis kelamin dan kode. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya dicek logikalnya benar, maka akan diberikan statement. Jika tidak sesuai dengan logikal yang disebutkan tadi, maka akan dicek ke kondisi selanjutnya. Nah, cara gampangnya seperti ini ya. Jadi kalau kita gunakan if di dalam Excel, maka akan diberikan simbol sama dengan if ya. Kemudian buka kurung. Nah, di sini sudah diberikan logical test. Nah, logical test ini yang mana yang mau kita cek? Nah, misalnya dari sel jenis kelamin ya. Nah, jadi kita akan buat untuk perempuan kita akan berikan kode P. Kemudian untuk laki-laki akan kita berikan kode L. Nah, jadi logical testnya berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat di jenis kelamin. Jenis kelamin berada di kolom C ya, di kolom C. Dan sekarang kita segera bergerak di baris kedua. Berarti logical testnya berada di sel C2. Nah, sekarang kita cek C2. Nah, kondisi yang pertama C2, apabila C2 ditemukan di dalam C2 teks perempuan ya. Apabila di C2 ditemukan teks perempuan, maka nah kita lihat di sini ada koma ya. Maka value if true. Nah, jadi kalau terpenuhi C2 sama dengan perempuan, apa kita akan berikan statementnya? Jadi kita akan berikan statementnya atau kodenya adalah P. Nah, P. Kemudian jika di sel C2 tidak terpenuhi teks perempuan, maka apa yang terjadi? Value if false. Jadi nilai apabila tidak terpenuhi kondisi yang pertama. Berarti kita berikan kodenya adalah L. Artinya ya, jika si C2 di dalam sel C2 ditemukan teks perempuan, maka kodenya adalah kita berikan P. Nah, jika tidak terpenuhi si C2 tidak perempuan, maka kita berikan kode L. Nah, seperti ini dia. Jadi saya akan ulang ya, sama dengan if. Sama dengan if. Nah, kita lihat di sini logical test. Sekarang logical test kita berada di sel C3 karena kita berada di sel D3, maka kita akan lihat jenis kelamin dari sel C3. Nah, sel C3 ya. C3 sama dengan perempuan. Jika di dalam sel 3 terdapat teks perempuan, maka kodenya akan kita buat value if true, akan kita buat P. Nah, kemudian koma. Nah, value if false. Nah, jika C3 tidak ditemukan perempuan, teks perempuan, maka kita akan berikan kodenya adalah L. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, seperti itu juga dengan ini ya.
if buka kurung, logical testnya berada dari sel B4. Nah, di dalam B4 kita akan lihat ya, di dalam B4 logical testnya berada di sel C4 ya. Di dalam sel C4 kita akan cek apabila di sel C4 terdapat teks perempuan ya, maka value if true nilainya jika terpenuhi di C4 sama dengan perempuan, maka akan kita berikan P. Nah, kemudian koma. Value if false, berarti kalau tidak ditemukan di dalam C4 teks perempuan, maka akan diberikan kode L. Nah, seperti itu dia ya. Jadi untuk seterusnya kita tinggal sorot ke bawah. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi gampang ya, itu untuk logika dasarnya untuk menggunakan kondisi. Nah, sekarang ini tadi sudah kita buat dengan dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi untuk perempuan, kemudian kondisi untuk laki-laki. Nah, kalau kita lihat dengan dua kondisi tersebut, berarti if yang kita gunakan sebanyak 1 kali. Dan sisanya tidak perlu lagi if. Tidak perlu lagi kita buat kondisinya atau logical testnya. Langsung kita berikan nilainya jika tidak terpenuhi logical test yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba dengan selanjutnya. Di sini ada sebuah tabel ya. Untuk menentukan jurusan Stambu, kita akan ambil nanti dari NIM. Kemudian nilai angka, keterangan, dan nilai huruf kita akan temukan dengan mengkalkulasikan nilai tugas UTS dan UAS. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai angka, ya, misalnya nilai angka kita akan hitung dengan rata-rata. Ya, rata-rata yaitu sama dengan average. Average dari tugas UTS dan UAS. Berarti kita tinggal average buka kurung sel E3 hingga G3. Berarti kita mau merata-ratakan dari sel E3 hingga G3. Nah, sama dengan seperti inilah dia. Jadi kita tinggal sorot karena kita sudah belajar average di video sebelumnya. Jadi saya tinggal sorot ke bawah. Nah, di sini akan kita lihat untuk menentukan keterangan ya. Untuk menentukan keterangan, kita akan lihat dengan ketentuan keterangan. Nah, di sini nilai angka. Nah, nilai angka. Di sini logical testnya adalah nilai angka lebih besar sama dengan 80. Nah, nilai angka berada dari kolom mana? Kolom H. Jadi kita akan sesuaikan dengan barisnya nanti. Berarti kalau kita kerjakan di baris ketiga, berarti logical testnya berada di sel H3. Nah, di sini kita akan berikan dengan ketentuan 4 kondisi ya. Kalau kita gunakan 4 kondisi berarti if-nya kita kurangkan 1 berarti menjadi 3 if ya. Jadi kita akan buat sama dengan if buka kurung. Nah, kita lihat logical testnya. Di sini dibilang nilai angka lebih besar sama dengan 80. Nah, akan kita lihat dari nilai angka berarti dari sel H3. Sel H3 lebih besar sama dengan 80. Ya, lebih besar sama dengan 80. Kemudian koma value if true. Maka value if true-nya adalah memuaskan. Petik 2 memuaskan. Sudah? Kemudian untuk melanjutkan ke kondisi selanjutnya kita berikan koma. Nah, value if false. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan dicek lagi logical testnya, yaitu dari sel H3. Berarti kita buat lagi if buka kurung sel H3. H3 lebih besar sama dengan 70. Ya. Koma, value if true, lulus. Nah, kemudian koma lagi value if false. Jika tidak terpenuhi kondisi pertama dan kondisi kedua, akan dicek ke kondisi selanjutnya. Maka kita harus buat kondisi yang ketiga, yaitu buka kurung if buka kurung logical test dari sel H3 lebih besar sama dengan 60 ya. Kemudian koma, kita berikan value if true-nya adalah remedial. Kemudian petik, kemudian berikan lagi untuk kondisi terakhir yaitu tidak.
tidak lulus. Kemudian petik, tutup kurung. Nah, kita lihat if-nya tadi kita sudah buat 1, 2, 3. Berarti tutup kurungnya kita berikan sebanyak 3 kali. Enter. Sini juga sama seperti itu, yaitu kita berikan sama dengan if, buka kurung. Nah, kita akan lihat logical testnya. Kalau kita bekerja di sel I3, maka logical testnya kita akan lihat ke samping, yaitu dari sel dari sel H4 ya. Kalau kita bekerja di sel I4 tadi. Nah, kemudian logical test H4 kita lihat dari keterangan lebih besar sama dengan 80 ya, koma, maka value if true-nya adalah memuaskan. Nah, kemudian jika tidak terpenuhi kondisi pertama akan dibaca lagi kondisi berikutnya, yaitu kita akan berikan if dengan logical test H4 lebih besar sama dengan 70. Value if true, jika terpenuhi maka akan diberikan teks atau statement lulus. Nah, jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, akan kita buat lagi kondisi berikutnya, yaitu logical test H4 ya, lebih besar sama dengan 60 ya. Kemudian akan kita berikan value if true-nya adalah remedial ya. Kemudian yang terakhir, jika ketiga-tiganya tidak terpenuhi maka kita berikan tidak lulus. Petik, tutup kurung sampai 3 kali, enter. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal akan turunkan sorot ke bawah. Selanjutnya untuk melakukan pengisian dengan nilai huruf. Nah, kondisinya bisa kita lihat dari sini ya. Ada ketentuan untuk menentukan nilai huruf. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kondisi, maka yang kita gunakan if-nya adalah sebanyak 6, maka sisanya akan langsung kita berikan statement if false-nya, yaitu if. Nah, jadi kita akan buat sama dengan if, buka kurung. Nah, akan kita lihat logical test. Nah, logical test ini akan mengarah ke, lihat di sini, nilai angka. Maka nilai angkanya untuk di sel J3 adalah H3 ya. Logical testnya berada dari sel H3. Nah, kemudian jika nilai angka lebih besar sama dengan 80 ya, maka value if true-nya akan diberikan nilai A. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka akan langsung kita buat kondisi kedua. Kondisi kedua adalah logical test dari H3 lebih besar sama dengan 75. Ya, jika terpenuhi maka diberikan nilai B+. Nah, jika tidak terpenuhi maka akan kita buat lagi if, buka kurung H3 lebih besar sama dengan 70 ya. Jika terpenuhi maka akan diberikan nilai B. Kemudian diberikan lagi if, buka kurung, sel H3 lebih besar sama dengan 65 ya, lebih besar sama dengan 65, maka value if true-nya adalah C+. Ya, kita kerjakan di formula barnya aja, C+. Kemudian untuk kondisi berikutnya diberikan lagi if, buka kurung, sel H3 lebih besar sama dengan 60 ya, maka value if true-nya adalah C. Nah, kemudian selanjutnya adalah if, buka kurung, sel H3 lebih besar sama dengan 50 ya, lebih besar sama dengan 50, maka value if true-nya adalah D. Nah, kemudian yang terakhir, jika tidak terpenuhi ke-6 kondisi tersebut, maka langsung akan diberikan statement atau value if false adalah E. Nah, karena kita gunakan if sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka tutup kurung yang kita buat adalah sebanyak 6 kali. Nah, kemudian enter. Nah, jadi untuk yang berikutnya akan saya buat lagi if ya, buka kurung, logical testnya dari sel H4 lebih besar sama dengan 80 ya, maka value if true-nya adalah A.
Kemudian jika tidak terpenuhi, kita akan buat sel H4 lebih besar sama dengan 75. Ya, value if true-nya adalah B+. Kemudian kita akan buat lagi if buka kurung sel H4 lebih besar sama dengan 70, ya. Kemudian value if true. Ya, sorry, di sini harus ada tanda petiknya kurang. Nah, ini dia H70, H4 sama dengan 70, maka diberikan nilai B. Jika tidak terpenuhi, maka akan dibaca lagi kondisi berikutnya, yaitu H4 lebih besar sama dengan 65, maka akan diberikan nilai C+. Ya, kemudian akan diberikan lagi if H4 lebih besar dari 60, ya, lebih besar dari 60. Jika terpenuhi adalah C. Jika tidak, if H4 lebih besar, di sini lebih besar sama dengan 60. Jika H4 lebih besar sama dengan 50, maka akan diberikan D. Jika tidak terpenuhi semua kondisi, maka akan diberikan langsung value if false-nya adalah E. Kemudian tutup kurung sebanyak 6 kali. Oke, enter. Nah, jadi begitu seterusnya, kita sorot langsung ke bawah. Nah, ini dia ya. Jadi sudah ketemulah untuk nilai huruf. Kemudian kita akan menentukan jurusan dan stambuk berdasarkan NIM yang sudah ada di sini. Nah, untuk jurusan dan stambuk ini ketentuannya yaitu untuk mencari jurusan, jika digit NIM yang keempat dan kelima adalah 51, maka akan diberikan jurusannya adalah TI. Jika digit NIM yang keempat dan kelima adalah 52, maka akan diberikan jurusannya SI. Nah, kita akan coba kerjakan ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, ada dua kondisi dengan logical test berasal dari NIM yang ke digit NIM yang keempat dan kelima. Nah, berarti seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya untuk memotong teks ya. Untuk memotong teks, nah kalau kita lihat dari sini digit keempat dan kelima, berarti yang kita gunakan adalah mid ya, memotong pertengahan dari teks. Jadi untuk mendapatkan jurusan, kita gunakan sama dengan if buka kurung, kemudian logical testnya tadi adalah ini ya, jika NIM yang ke digit keempat dan kelima adalah 51, berarti kita gunakan fungsi mid buka kurung ya. Kemudian di dalam mid kita isikan teksnya ataupun selnya ya. Dari sel A3 dimulai dari karakter keempat. Dimulai dari karakter keempat, sebanyak berapa karakter yang mau kita cek di dalam NIM ini. Jadi ada 2 karakter ya, koma 2. Nah, seperti itu. Kemudian tutup kurung untuk midnya. Kemudian jika mid dari sel A3 dimulai dari karakter keempat sebanyak 2 karakter ditemukan angka 51, maka value if true-nya adalah TI ya. Kemudian tutup petik, kemudian jika tidak terpenuhi, maksudnya tidak ketemu angka 51, maka kita akan berikan SI sebagai statementnya. Nah, kemudian tutup kurung. If buka kurung, kemudian logical testnya adalah tadi sel dengan kita gunakan mid ya, mid buka kurung sel A4, kemudian start number 4, kemudian sebanyak 2 karakter ditemukan angka 51, kemudian petik, maka akan diberikan jurusannya itu TI. Jika tidak terpenuhi, tidak ada angka 51, maka diberikan SI. Petik 2, tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti itu dia, kita tinggal langsung sorot ke bawah. Nah, kemudian untuk stambuk. Nah, kalau stambuk ya, stambuk kita lihat dari
digit NIM yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti dari NIM dimulai dari digit pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jika ditemukan angka 212 maka stambuknya 2012. Jika ditemukan 213 berarti stambuknya 2013. Jika ditemukan 214 maka stambuk 2014. Jika 215 stambuk 2015. Jika 216 stambuk 2016. Maka akan kita buat yaitu dengan if buka kurung left buka kurung teksnya adalah dari sel A3 sebanyak berapa karakter. Nah, kita mau ambil sebanyak 3 karakter karena tadi dibilang 1, 2, dan 3 berarti sebanyak 3 karakter. Ya, jika dari sebelah kiri dari sel A3 sebanyak 3 karakter ditemukan angka 212, maka value if true-nya adalah stambuk 2012. Jika dicek kembali, ya, jika tidak terpenuhi maka akan dicek kembali dengan kondisi if, kemudian logical test left, buka kurung, teksnya adalah sel A3, kemudian sebanyak 3 karakter, ya, kemudian ditemukan angka 213, maka akan diberikan value if true-nya adalah stambuk 2013. Nah, kemudian dibuat lagi kondisi yang keempat, ya, kita lihat dari ini ya, formula bar if, kemudian left, buka kurung, A3, 3 ditemukan angka 214 maka stambuk 2014. Kemudian if buka kurung left lagi dari sel A3 ditemukan sebanyak 3 karakter ditemukan angka 215 maka stambuk 2015. Jika tidak terpenuhi dari keempat kondisi maka langsung kita berikan value if false-nya adalah 2016. Kemudian karena kondisinya kita buat 1, 2, 3, 4 maka tutup kurungnya kita berikan 4 kali. Kemudian enter. Nah, seperti itu dia. Saya akan ulangi ya, sama dengan if buka kurung, ya, if buka kurung dari logical test left, kemudian sel A4 sebanyak 3 karakter, ya, 3 karakter ditemukan angka 212 maka stambuk 2012. Jika tidak terpenuhi kita buat kondisi berikutnya dengan menggunakan if left dari sel A4 sebanyak 3 karakter ditemukan 213 maka diberikan teks 2013. Kemudian buat lagi kondisi if dari left sel A4 ya sebanyak 3 karakter. Kemudian ditemukan angka ya di sini ya 214 maka diberikan stambuk 2014. Kemudian berikan lagi if ya if kemudian left buka kurung sel A4 ya sebanyak 3 karakter ditemukan angka 215 maka diberikan teks 2015. Jika tidak terpenuhi yang terakhir kita akan berikan 2016 dengan tutup kurung sebanyak 4 kali ya kemudian enter. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi kalau sudah ketemu 1 atau 2 kita tinggal sorot ke bawah. Nah, inilah dia. Jadi tadi jika dari sebelah kiri dari sel A4 sebanyak 3 karakter ditemukan angka 212 maka diberikan stambuk 2012. Jika tidak terpenuhi kondisi pertama akan dicek ke kondisi kedua. Jika tidak ditemukan maka akan dicek ke value if false-nya, yaitu kondisi ketiga. Jika tidak terpenuhi juga ketiga kondisi 1, 2, 3, maka dicek lagi di kondisi keempat. Nah, jika tidak terpenuhi kondisi keempat, maka langsung diberikan statement value if false-nya ini adalah 2016. Nah, seperti itu dia.
Ya, jadi sudah selesai untuk satu tabel ini, yaitu dengan menentukan kondisi menggunakan ini ya, perbandingan angka, yaitu lebih besar sama dengan angkanya 80. Kemudian dengan kondisi kita gunakan pemotongan teks, yaitu mid dan left. Nah, sekarang ada satu contoh lagi yang terakhir ya, contoh ketiga. Jadi di sini adalah contoh untuk daftar penggajian. Nah, jika kita berikan tahun sekarang adalah tahun 2018 misalnya. Nah, jadi tahun masuknya ini akan kita isi berdasarkan kode golongan yang sudah tersedia di sini. Nah, kalau kita lihat dari kode golongan, ya kode golongan kita lihat berarti ada 213. Nah, itu menandakan bahwa tahun masuknya adalah 2013. Nah, ini adalah ketentuan masuk ya. Jadi ini adalah ketentuan untuk tahun masuk. Jadi kalau seperti ini berarti kita ambil dengan fungsi mid ya, karena berada di posisi tengah-tengah teks. Berarti sama seperti tadi, untuk mendapatkan stambuk untuk mendapatkan jurusan ya, berarti kita akan berikan sama dengan if. Kemudian logical testnya adalah mid buka kurung dari teks C7 ya. Dimulai dari karakter ke 1 2 3 ke karakter ke-3 sebanyak 3 karakter yang mau kita ambil sebagai logical test. Jika ditemukan angka, nah kita lihat di sini 212, maka value if true-nya adalah 2012. Nah, seperti itu. Jika tidak terpenuhi, berikan lagi if, kemudian fungsi mid, kemudian buka kurung C7. Ya, koma 3, kemudian sama dengan 213, kemudian koma, value if true-nya adalah 2013. Kemudian kondisi ke selanjutnya, yaitu adalah kondisi terakhir. Berarti kita tidak perlu lagi buat if, maka langsung kita tentukan dia adalah 2014. Nah, seperti itu, tutup kurung sebanyak 2 kali karena kita gunakan if-nya 2 kali. Nah, kemudian enter. Nah, jadi seperti itulah dia untuk mendapatkan tahun masuk. Ya, jadi sama dengan mid, kemudian dari selnya sebanyak berapa karakter, dimulai dari karakter ke berapa, ditemukan angka 212, maka akan diberikan tahun masuknya 2012. Jadi untuk jumlah anak ya, jumlah anak kita lihat di sini ya, jumlah anak misalnya, nah di sini tidak ada diberikan jumlah anak, berarti kita tinggal isi aja ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi atau misalnya ini kita buat 0. Nah, ini dia. Jadi untuk lama bekerja adalah hasil selisih tahun sekarang dengan tahun masuk. Nah, kita lihat di sini tahun sekarang berada di sel D3. Berarti lama bekerja sama dengan sel D3 dikurang dengan sel D7. Nah, ini dia. Ya, jadi sama dengan sel D3 dikurang dengan sel D8. Nah, seperti itu dia. Jadi lama bekerja sama dengan tahun sekarang dikurang dengan tahun masuknya. Jadi kita tinggal sorot ke bawah. Nah, ini kenapa? Nah, karena ini dia ya. Jadi kalau kita sorot ke bawah berarti akan ikut selnya yang di bawah ini akan ikut turun. Nah, jadi caranya ya, agar tetap kita berada dari sel D3 ya, caranya jadi di sini harus kita buat ya. Nah, di sini harus kita buat ya, kita buat simbol dolar. Caranya yaitu kita tinggal tekan shift kemudian angka 4. Nah, di sini. Jadi kita akan kunci dengan simbol absolut namanya kalau di Excel ya. Kita akan kunci di kolom D ya, di sel D3 ya.
kemudian kita enter. Nah, jadi kalau kita sorot ke bawah, selnya tidak turun. Nah, seperti ini. Karena sel D3 ini akan kita kunci sebagai sel yang absolut, jadi tidak bisa turun kemudian diberikan dengan kurang dari sel untuk tahun masuk. Nah, seperti dia ya. Jadi lama bekerja 2018 dikurang 2012 6 tahun. Nah, ini pas dia. Nah, kemudian untuk status kawin. Nah, kalau status kawin kita lihat berdasarkan kode golongan. Nah, kode golongan di sini ada angka atau huruf B, M, B, M. Nah, seperti ini berarti di pertengahan teks. Ya, kalau pertengahan teks berarti kita berikan dengan mid. Ya, berarti kita cek dulu M ini atau B ini berada di karakter keberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti sama dengan if, kemudian buka kurung, logical testnya kita gunakan mid. Mid, buka kurung, sel dari C7, dimulai dari karakter ke-7, kita ambil sebanyak satu karakter, ditemukan huruf B, berarti logical testnya itu atau value if true-nya adalah belum menikah. Nah, jika tidak ditemukan B, maka langsung kita buat sudah menikah. Nah, seperti itu, kemudian tutup kurung. Nah, jadi if diambil dari mid, pertengahan dari sel 7, dimulai dari karakter ke-7 ya, M ini berada di karakter ke-7. Kemudian kita ambil satu karakter, ditemukan angka B, maka kita berikan statusnya belum menikah. Kalau selebihnya tidak terpenuhi kondisi pertama, maka langsung kita buat sudah menikah. Nah, seperti itu. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, untuk jabatan kita akan lihat berdasarkan kode golongan. Ya, kode golongan. Jika kodenya A atau B atau C, berarti kita lihat dari kode golongan A, B, C berada di sebelah kiri dari teks. Berarti kita gunakan fungsi left. Ya, sama dengan if, kemudian berikan buka kurung left dari sel C7, kemudian satu karakter, ditemukan huruf A, maka value if true-nya adalah manager. Mana manager kita bikin ya, manager atau manager, tulisannya manager seperti itu ya. Oke, kemudian untuk kode yang ke B berarti kita berikan if, kemudian left, buka kurung left dari sel C7 ya, sebanyak satu karakter, ditemukan huruf B, maka akan kita berikan value if true-nya adalah supervisor. Supervisor. Jika tidak, kita berikan staff. Nah, itu dia. Supervisor. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, ini hampir sama seperti tadi, bedanya ini kita gunakan left. Jadi dari left C8 sebanyak satu karakter ditemukan A, berarti manager. Jika tidak, dicek apabila B, berarti supervisor. Jika tidak kedua-duanya, maka akan diberikan langsung staff. Nah, untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok bisa kita dapatkan berdasarkan kode golongan. Nah, jadi jika kodenya A, maka gaji pokoknya 5 juta. Nah, berarti kita gunakan fungsi yang tadi sama seperti mendapatkan jabatan. Ya, kita copy aja biar cepat. Ya, kita copy. Kita pindahkan ke sini. Hanya beda isiannya. Jika tadi kodenya A, maka apa yang didapatkan gaji pokoknya 5 juta. Udah pas belum? 1, 2, oke.
Satu lagi. Nah, jika kodenya B diberikan 4 juta. Oke, jika kodenya C diberikan 3 juta. Oke, nah seperti itu dia. Jadi kita tinggal sorot ke bawah. Nah, kemudian untuk tunjangan jabatan. Nah, kita lihat di sini ada tunjangan jabatan. Nah, ini dia. Tunjangan jabatan ya didapatkan dengan ketentuan berdasarkan jabatan. Nah, kalau jabatannya manajer, tunjangannya 20% dari gaji pokok. Nah, berarti kalau kita buat if ya, if buka kurung dari jabatan berarti dari kolom H. Jabatan if logical testnya ditemukan manajer, maka yang diberikan value if true-nya adalah 20% dikali gaji pokok, berarti I7. Nah, itu dia. Kemudian, jika tidak terpenuhi, if buka kurung H7 ya, ditemukan supervisor. Kemudian akan terjadi dapat tunjangan jabatan sebesar 15%. 15% dikali 7. Nah, kemudian kita berikan tutup kurung sebanyak 2 kali. Oke, berarti kita, ini salah. Tidak usah pakai tanda petik karena kita mengkalkulasikan bukan teks. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu dia. Saya ulangi ya. If jika jabatan, logical testnya adalah jabatan, ditemukan manajer, maka value if true-nya adalah 20% dikali dengan gaji pokok yaitu I8. Ya, I8. Jika tidak terpenuhi, berarti kita buat if lagi. H8 sama dengan supervisor ya, kemudian 15% dikali dengan gaji pokok. Jika tidak terpenuhi kedua-duanya, 10% dikali dengan gaji pokok, yaitu I8. Tutup kurung sebanyak 2 kali. Enter. Ini ya. Kita sorot ke bawah. Tunjangan keluarga. Untuk mendapatkan tunjangan keluarga, kita akan lihat dari ini ya. Berdasarkan status kawin. Nah, jika sudah menikah dan punya anak, maka tunjangan keluarga sama dengan gaji pokok dikali dengan 20%. Nah, berarti logical testnya ada 2, yaitu status kawin dan jumlah anak. Ya, nah kita akan lihat di sini. Ya, berarti kita akan buat if buka kurung logical test. Jika statusnya tadi ya sudah menikah. Ya, status sudah menikah. If G7 sama dengan ya. Sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Kemudian tadi ada 2 kan? Status sudah menikah dan jumlah anak. Dan memiliki anak, berarti kita gunakan fungsi atau logika N. Nah, berarti kita akan tambahkan di depannya adalah N ya. N buka kurung ya. N buka kurung logikal pertama, koma ya, di sini tanda koma. Ya, itu logikal pertama. Kemudian logikal kedua tadi jumlah anak. Jumlah anak berarti berada di sel E. E7. E7 lebih besar dari 0. Karena tadi dia tidak tentukan berapa jumlahnya. Yang penting dia punya anak, maka ada tunjangan anak, tunjangan keluarga. Ya, berarti E7 lebih besar dari 0. Maka ya, koma diberikan value if true-nya diberikan
tunjangan gaji pokok dikali 20%. Berarti 20% dikali dengan gaji pokok, yaitu sel I7. Nah, seperti itu dia. Nah, itu untuk kondisi pertama. Kondisi kedua, if kita gunakan lagi N karena kita menggunakan dua logical test ya. Jadi N dari sel G7. G7 ya. G7-nya sorry. Ini tadi kita punya dua kondisi, berarti kita tidak perlu lagi buat if-nya. Maka langsung kita buat gaji pokok dikali 5%. Jadi gaji pokok dikali 5% atau 5% dikali dengan gaji pokok, yaitu I7. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi inilah dia. Ya, untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Jadi N ya, karena kita gunakan dua kondisi logical test. Ya, jadi logical testnya kita buat dengan perintah N. Jadi jika G7 sudah menikah ya dan memiliki anak, artinya lebih besar dari 0, maka diberikan 20% dikali gaji pokok. Kemudian jika tidak terpenuhi maka diberikanlah 55% dikali gaji pokok. Nah, kita langsung sorot ke bawah. Nah, untuk hari tua ini dia ya berdasarkan lama bekerja. Jadi jika lama bekerja lebih besar dari 5 tahun, berarti logical testnya berasal dari lama kerja. Lama kerja berada di sel F7 ya, sama dengan if ya lama bekerja lebih besar dari 5 tahun ya, lebih besar dari 5, maka akan diberikan 20% dikali gaji pokok, berarti 20% dikali dengan gaji pokok. Gaji pokoknya adalah I7. Nah, jika tidak, maka 10% dikali gaji pokok. 10% dikali gaji pokok. Nah, itu dia, tutup kurung, enter. Nah, itu jadi gampang. Kalau dapat satu kita tinggal sorot ke bawah. Nah, jadi untuk total gaji berarti kita tinggal tambahkan antara gaji pokok, jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan hari tua. Berarti kita buat dengan sum ya, sum dari sel I7 sampai L7. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Kemudian kita tinggal buat yang namanya format number ya, dengan menggunakan currency dengan simbol rupiah. Kita sorot agak ke bawah lagi, ketemu rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia. Nah, decimal place-nya tidak perlu. Kemudian oke. Nah, ini dia. Jadi inilah untuk mendapatkan tahun masuk, jumlah anak, lama bekerja, status kawin, jabatan, gaji pokok, dan tunjangannya dengan menggunakan kondisi yaitu fungsi if. Jadi silakan dipelajari kembali video ini ya. Silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan dimasukkan ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video ini. Terima kasih.